adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Immanuel Karpan. Aku Dapalai dan kakak Jessie di hari ini. Bagaimana adik-adik pun kabar semua? Kakak Jessie harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini katong ada di pertemuan ke-11. Ya, tapi sebelum katong mulai katong proses belajar di hari ini, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kibanya, per waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong sampai saat ini. Sekarang, katong mau mulai katong proses belajar. Katong juga mau baca Alkitab. Katong mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang katong belajar, apa yang katong baca, bisa katong mengerti, lalu katong bisa bikin akan dalam katong pun hidup. Ini katong pun doa dalam nama Tuhan Yesus, katong berdoa. Amin. Ya, adik-adik, di hari ini katong akan belajar dengan pokok bahasan yang masih sama kayak minggu lalu, yaitu perwujudan Injil Yesus Kristus, dan sepokok bahasan yang baru, yaitu kebenaran yang membebaskan. Hari ini katong pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes, pasal 4 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. Adik-adik, hari ini ada 4 tujuan khusus penyajian materi yang perlu katong capai sama-sama. Yang pertama, menjelaskan pandangan orang Yahudi terhadap orang Samaria. Yang kedua, menjelaskan peristiwa yang terjadi di sumur Yakub. Yang ketiga, menjelaskan pengertian air hidup. Dan yang keempat, menunjukkan sikap perempuan Samaria. Ya, adik-adik, tapi sebelum katong mulai katong materi di saat ini, mari katong baca Alkitab sama-sama yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-22 dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini katong belajar tentang orang Samaria. Adik-adik tahu siapa itu orang Samaria? Orang Samaria itu orang Israel, tapi dong kas pisah diri dari bangsa Israel karena Imam Eli pun salah pas zaman Samuel. Orang-orang Yahudi anggap orang-orang Samaria ini bukan orang asli Israel. Barang dong ini suka campur dengan bangsa lain, kayak bangsa Asyur. Jadi dong pun agama itu juga bukan agama asli orang Israel. Dong pun agama juga agama campur lain. Dari situ orang Yahudi sing mau dekat-dekat, sing mau batamang dengan orang Samaria lain. Kakak Jessie hari ini punya film tentang Tuhan Yesus yang baku dapat dengan perempuan Samaria. Mari katong nonton, katong perhatikan akang ya, karena ada banyak hal yang katong mau belajar dari akang. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya. Adik-adik, so abis nonton toh? Nah, dari video tadi, katong lihat
kalau Tuhan Yesus dan perempuan Samaria itu bicara di sumur Yakub. Dari percakapan ini katong lihat kalau Tuhan Yesus itu menunjukkan orang Yahudi yang bicara dengan orang Samaria. Waktu Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria tuh, Tuhan Yesus mau jadi perantara supaya sing ada lagi saling tantang di antara orang Samaria dan orang Yahudi. Waktu Tuhan Yesus dan perempuan Samaria tuh bicara di sumur Yakub, Tuhan Yesus bilang begini, kalau barang siapa yang minum air yang Tuhan Yesus kasih, dia sih akan aus lagi. Nah, dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu, akan inti percakapan tuh, Tuhan Yesus mau jelaskan tentang air hidup. Adik-adik, air hidup yang Tuhan Yesus maksud itu adalah hidup yang kekal. Tuhan Yesus itu adalah air hidup itu sendiri. Jadi, siapa yang percaya dan dekat dengan Tuhan Yesus, dia pun hidup dapat pimpin dari Roh Kudus. Jadi dia pun hidup juga dapat berkat. Adik-adik, habis dengar apa yang Tuhan Yesus bilang, perempuan Samaria itu dia makin yakin kalau Tuhan Yesus itu nabi besar. Lalu dia pergi panggil orang-orang Samaria yang lain, lalu datang per Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima dong dengan sukacita. Lalu mulai Tuhan Yesus ajar orang-orang Samaria itu tentang penabur dan penuai. Adik-adik, dari materi hari ini katong belajar kalau Tuhan Yesus itu adalah air hidup. Jadi siapa yang percaya Tuhan Yesus, yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, dia pun hidup akan selalu dapat tuntun dari Roh Kudus, dan dia hidup selalu diberkati Tuhan. Saat adik-adik dekat dengan Tuhan Yesus, dengan cara rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pergi sekolah minggu, rajin pergi ibadah, maka adik-adik akan diberkati dengan umur panjang, tubuh yang sehat, jadi anak yang pintar, yang bisa memuliakan nama Tuhan Yesus, dan masih banyak lagi berkat yang Tuhan Yesus kasih. Adik-adik, katong proses belajar di hari ini selesai. Tapi sebelum katong berpisah, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kebanyak per kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong sampai sekarang ini. Katong so abis baca Alkitab, so abis dengar materi. Kiranya apa yang katong baca dan katong belajar di hari ini, katong bisa bikin akang dalam katong pun hidup dan selalu dekat dengan Tuhan Yesus yang adalah air hidup. Sekarang ini katong mau berdoa per katong selaku anak-anak tanggung 2. Berkati jaga katong di rumah, di tempat bermain, di sekolah. Jauhkan katong dari sakit penyakit, mara bahaya sampai maut sekalipun. Katong juga berdoa par mama, papa, dan semua saudara. Tuhan Yesus mau sayang dan lindungi dong semua. Berkati papa dan mama pun pekerjaan yang papa dan mama bikin. Seng lupa berdoa par bumi tanpa katong tinggal yang sekarang ada dilanda virus corona. Katong minta Tuhan Yesus pengkuasa mau singkirkan virus corona dari muka bumi ini supaya katong bisa aktivitas kayak dulu lagi. Katong berdoa juga par semua orang yang berjuang par lawan virus ini. Dokter, perawat, ataupun relawan. Tuhan Yesus kasih kekuatan dan kemampuan pardong supaya bisa lawan virus ini. Para orang-orang yang positif virus corona, katong berdoa, Tuhan Yesus pulihkan dong semua supaya dong mau sembuh. Tuhan Yesus, jaga katong lai dari musim hujan ini, jauhkan katong dari segala macam bencana alam yang bisa landa katong. Ini katong pun doa, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, katong mau proses belajar di hari ini selesai. Tapi sebelum berpisah, Kakak Jisi mau kasih ingat adik-adik, par tetap jaga kesehatan. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Lalu sampai baku dapa lagi di minggu yang akan datang. Shalom!